Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi maupun gear-gear produksi konten kreatif. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini agak berbeda karena gue nggak mereview produk fisik yang udah ada di gue, tapi gue pengen membahas sebuah bocoran atau rumor seputar Apple produk yang katanya akan hadir di tahun ini. Gue sebenarnya jarang ya bahas hal yang bersifat rumor kayak gini, dan gue juga nggak begitu intens mengenai update-update soal Apple produk, tapi gue rasa rumor yang satu ini atau yang bakal gue bahas di sini akan cukup menarik buat jadi pembahasan yang mungkin bisa berguna untuk kita menerka-nerka produk Apple yang bakal hadir di masa mendatang. Apalagi sekarang gue juga udah lebih pay attention pada produk-produk Apple karena produk Apple pertama yang gue punya yaitu adalah iPad Pro 2020 itu bener-bener berhasil memuaskan kebutuhan teknologi gue. Buat yang belum nonton, ada reviewnya juga yang bisa kalian tonton pastinya di channel ST Media. Nah, bocoran produk Apple apa sih yang kira-kira membuat gue tertarik hingga membahasnya ke dalam sebuah video? Jadi produk-produk Apple yang membuat gue tertarik belakangan ini adalah produk-produk desktopnya yang berpindah ke Apple Custom Silicon. Kenapa gue tertarik pada Apple Custom Silicon? Karena gue udah merasakan betapa kuatnya mobile processor yang didevelop oleh Apple pada produk iPad Pro-nya, di mana iPad Pro ini bisa ngedit video 8K full project dengan lancar cuma pakai device kecil ini doang. Nanti gue akan bahas juga di video yang berbeda soal editing video di iPad yang lebih mendalam, serta gue bakal versusin juga dengan laptop ROG gue. So, itu akan sangat menarik, jadi jangan sampai lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Nah, dari nyicipin processing powernya di iPad, gue sangat tertarik buat nyobain produk desktop Apple yang menggunakan Apple Custom Silicon atau Apple M1 chip. Dan memang kalau kita lihat review-review yang bertebaran soal M1 chip ini yang produknya udah rilis, itu kita bisa tahu kalau performa yang diberikan itu monster dengan daya yang rendah dan beroperasi pada suhu yang rendah juga. Cuman sayangnya karena M1 chip ini masih sangat baru, jadi masih banyak software-software krusial dalam workflow gue yang belum dioptimize untuk sistem baru ini. Dan itu sebabnya gue memilih untuk menahan diri dulu, nggak langsung beli, sambil nabung dan nungguin opsi selanjutnya dari Apple yang menggunakan Apple Silicon chip, yang katanya bakal ada redesign-nya yaitu MacBook Pro dan juga redesign iMac. Oke, jadi di video ini utamanya gue akan membahas rumor-rumor yang berseliweran yang berkaitan dengan kedua produk tersebut yang jadi pertimbangan gue buat nahan diri dari ngambil Apple M1 produk yang ada sekarang. Pertama, mungkin MacBook Pro dulu. Gue biasa nih suka ngomong pertama tapi tangannya dua. Jadi pertama, mungkin MacBook Pro dulu. Untuk redesign MacBook Pro ini udah banyak banget info bocoran atau leaks yang membuat gue sangat menantikannya. Kayak katanya dia bakal datang dengan opsi warna matte black juga. Layarnya bakal punya bezel yang lebih tipis, desainnya yang akan lebih tipis dan akan menggunakan estetik ala-ala iPad, dan pastinya yang paling menggoda adalah bocoran yang mengatakan dia akan membawa prosesor yang lebih mutakhir, entah M1X atau M2 atau apapun namanya nanti, dimana katanya dia akan membawa lebih banyak performance core untuk tas-tas yang lebih berat seperti video editing. Lalu yang menyegarkan lagi, belum lama ini muncul bocoran baru dari Ming Chi Kuo dan juga Mark Gurman yang mengatakan kalau redesign MacBook Pro ini akan menghadirkan beberapa port yang akan sangat berguna buat pemakaian kita. Jadi kalau sebelumnya itu mereka hanya menggunakan USB Type-C dengan protokol Thunderbolt, di mana untuk menggunakan port lain kita perlu menggunakan dongle tambahan. Jadi kita kalau di luar tuh nyebutnya jadi dongle live, harus bawa-bawa dongle terus. Di sini akan hadir beberapa port yang sangat berguna di redesign MacBook ini. Salah satunya adalah hadirnya full size HDMI, dan yang paling penting adalah hadirnya SD card reader. Tapi perlu diingat, kalau ini semua adalah bocoran yang bersifat rumor, gue tidak mengkonfirmasi apapun yang gue sampaikan di sini, tapi kalian bisa bayangkan betapa bergunanya kalau MacBook Pro nanti yang akan hadir yang katanya di tahun ini itu membawa SD card reader. Lalu selanjutnya yang menarik juga setelah MacBook Pro adalah bocoran soal redesign iMac yang berasal dari Jon Prosser yang mengatakan kalau redesign iMac akan hadir dalam beberapa pilihan warna menyerupai iPad Air. Dan dari hasil render yang dibuat oleh konsep kreator yang berdasarkan petunjuk dari Jon Prosser, iMac tersebut terlihat sangat menarik. Terlihat desainnya itu minimalis dan terlihat sangat manis buat masuk ke berbagai bentuk setup kita dengan pilihan warna yang ada. Tapi perlu diingat kalau ini adalah rumor
rumor atau bocoran yang belum terkonfirmasi, dan perlu dicatat kalau Jon Prosser juga punya beberapa track record rumor yang ternyata tidak benar, walaupun ada yang tepat juga. Tapi kita jangan terlalu berharap banyak dulu dengan bocoran yang ada saat ini. Cuman emang menurut gue sih jajaran iMac, jadi gini, ini cukup masuk akal karena jajaran iMac memang udah waktunya untuk melakukan pembaruan yang masif karena desainnya ini udah terlalu jadul dan memang lama nggak diupdate. Dan seharusnya penerapan Apple Silicon bisa membuat form factornya menjadi flat dan tipis kayak yang kita lihat di render tersebut. Belum lagi kalau kita perhatiin, Apple memang lagi mengarahkan produknya pada karakter industrial design kotak yang berbentuk kotak tipis yang menyerupai iPad Pro. Jadi kayak ala tipis-tipis kayak gini ya, which is mirip banget dengan render yang dibikin oleh si konsep kreator tersebut. Kita bisa lihat hal itu karena terjadi pada iPad Air Gen 4 dan juga iPhone 12. Tapi sebenarnya tetap sih yang paling penting itu adalah processing powernya dan semakin banyak software yang optimize untuk Apple Silicon chips ke depannya. Dan itu yang benar-benar gue tunggu dari Apple ke depannya, yaitu processing power yang lebih wah dan juga software-software yang udah lebih lancar. Untuk desain dan lain-lain ya pastinya jadi pemanis yang kuat juga, yang pastinya sangat diharapkan juga sebenarnya oleh orang-orang ya. Gua jangan bilang itu tidak penting gitu kan, nanti salah ngomong. Oke, jadi itu aja sih sedikit pembahasan rumor dari gua. Mungkin gua mau denger juga pendapat kalian soal produk Apple di masa depan ini, karena sekarang rumor-rumor lagi rame banget dan gue banyak banget ngelihat foto-foto produk Apple yang kayaknya sangat menarik gitu kan, cuman sayangnya hanya rumor. Terutama untuk MacBook Pro dan juga iMac. Jadi mungkin kalau kalian punya pendapat atau kalian punya penerawangan yang lebih menarik, taruh aja semuanya di kolom komentar. Asal jangan bilang kalau itu nanti produknya nggak bakal murah. Itu saya juga sudah tahu. Oke, jadi sekian aja. Terima kasih udah menonton. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus, memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.